Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik, hari ini kita akan membahas materi tentang toharoh. Di sini ada yang tahu apa itu toharoh? Toharoh menurut bahasa artinya bersuci atau bersih, sedangkan menurut istilah syara toharoh adalah suci dari najis dan hadas. Selain itu, toharoh dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan sholat berupa wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Toharoh sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, toharoh dari najis, dan yang kedua, toharoh dari hadas. Pengertian najis. Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang menjijikkan, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang haram seperti perkara yang berwujud cair, yaitu darah, muntah, dan nanah, atau setiap perkara yang keluar dari dubur dan kubur kecuali mani. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam najis. Macam-macam najis itu ada 3. Yang pertama, najis muhaffafah atau najis ringan. Yang kedua, najis mutawasitoh atau najis sedang. Dan yang ketiga adalah najis mughaladoh atau najis berat. Yang pertama, najis ringan atau najis mukhaffafah. Contohnya adalah air seni anak laki-laki atau bayi laki-laki. Cara mensucikan najis mukhaffafah adalah yang pertama, hendaknya dihilangkan atau dilap najis itu terlebih dahulu. Yang kedua, memercikan air ke tempat yang terkena najis. Dan yang ketiga adalah melapnya hingga kering. Yang kedua yaitu najis sedang atau najis mutawasitoh. Contoh dari najis mutawasitoh adalah darah, nanah, air seni, dan sebagainya. Cara mensucikan najis mutawasitoh yang pertama, hendaklah dibuang najis itu terlebih dahulu. Yang kedua, cuci dengan air tempat yang terkena najis, sehingga hilang bau, rasa, dan warnanya. Dan yang ketiga adalah najis mughaladoh atau najis berat. Contoh najis mughaladoh adalah semua yang bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikan najis mughaladoh adalah yang pertama, menghilangkan najis terlebih dahulu. Dan yang kedua, menyucikannya dengan membasuh sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu atau tanah. Selanjutnya, pengertian hadas. Hadas adalah keadaan diri seseorang muslim yang dapat menyebabkan dirinya tidak suci dan tidak sah untuk mengerjakan sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, dan membaca Al-Quran. Hadas dibagi menjadi 2. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Sebab dinyatakannya hadis kecil yang pertama adalah keluar sesuatu dari 2 jalan, yaitu kubul dan dubur. Yang kedua, hilangnya akal, contohnya tidur. Dan yang ketiga adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dan yang keempat adalah menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Cara mensucikan hadas kecil dengan wudhu atau dengan tayamum. Selanjutnya adalah sebab hadas besar, yaitu yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga wiladah atau melahirkan, yang keempat jima, dan yang kelima adalah keluarnya mani bagi laki-laki. Dan cara mensucikan hadas besar yaitu dengan mandi wajib. Yang selanjutnya adalah hikmah dari toharoh atau bersuci. Yang pertama, orang yang bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Yang kedua, orang yang selalu menjaga wudhunya, kelak wajahnya akan bersinar ketika dibangkitkan dari kubur. Dan yang ketiga adalah dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Baik, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.